Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Zil. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Dalam video kali ini, Zil sedang berada di Taman Tajur yang berlokasi di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Dalam rangka bermain sambil belajar bersama dengan teman-teman di pengajian TPA Fadlul Muttaqin yang dipandu oleh kakak-kakak senior kami. Ikuti videonya sampai akhir nanti ya, dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Coba siapa nama Mas yang bagiin? Terus syukurnya gimana dong? Ijazah. Tolong Hero, Mas siapa? Ayo. Taman Tajur beriman di Pondok Ranggon adalah tempat rekreasi yang menawarkan suasana alami dan keindahan alam. Taman ini merupakan bagian dari konsep Taman Maju, bertujuan untuk memberikan ruang hijau yang mendukung kebutuhan masyarakat. Taman ini menawarkan berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan pengunjung, seperti area bermain anak, lintasan jogging, dan bangku-bangku untuk bersantai. Meskipun menyediakan banyak fasilitas, taman ini tetap menggratiskan biaya masuk, sehingga siapa saja dapat menikmati suasana teduh dan hijau di tengah kota Jakarta yang sibuk. Dengan fasilitas yang lengkap tersebut, sangat cocok buat anak seusiaku. Di sini banyak game yang ditawarkan oleh kakak-kakak pembina kami. Pokoknya seru dan asyik. No. Ini bahasa apa nih? Bahasa apa sih? Oh, Dalam permainan ini tentunya dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap tim kelompok memainkan permainan yang sudah ditentukan oleh kakak pembina secara bergilir atau bergantian. Bermain di alam terbuka sangat penting untuk perkembangan anak usia dini seperti saya ini. Emang gak enak tadi? Aktivitas ini membantu kami dalam berbagai aspek perkembangan, termasuk meningkatkan kesehatan fisik. Anak-anak yang bermain di luar ruangan lebih aktif, yang membantu dalam perkembangan tulang dan otot yang kuat, serta meningkatkan kebugaran dan sistem imun. Kemudian, membantu jadwal tidur yang lebih teratur. Sinar matahari membantu mengontrol ritme sirkadian, yang pada gilirannya membantu anak tidur nyenyak, lalu meningkatkan kemampuan sensorik, motorik, dan kreativitas. Bermain di luar ruangan memberikan kesempatan bagi anak untuk menggunakan seluruh anggota tubuh dan merangsang sensori mereka. Dan yang tak kalah pentingnya adalah membantu belajar secara alami dan kontekstual. Anak belajar melalui interaksi langsung dengan alam dan lingkungan sekitar yang mendukung perkembangan kognitif kami. Dengan mengajak anak bermain di alam terbuka, seperti di Taman Tajur beriman ini, kita dapat mendapatkan pengalaman yang mendalam dan bermanfaat untuk tumbuh kembang kami, apalagi dibimbing oleh kakak-kakak yang cool. Bermain di alam terbuka memberikan kesempatan kepada kami untuk berinteraksi langsung dengan alam. Kami bisa mengembangkan pemahaman dan rasa penghargaan terhadap lingkungan alam. Ketika kami melihat dan merasakan alam secara langsung, mendengar kicauan burung, melihat keindahan pohon dan bunga, merasakan tekstur tanah dan batu secara tidak langsung, kami belajar untuk mencintai dan menghargai alam.
Di sini, kami merasa terhubung dengan alam. Koneksi ini menciptakan dasar bagi sikap yang peduli terhadap lingkungan ketika saya merasakan dan menghargai keindahan alam. Kami juga memahami pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Pegang lutut, pegang kaki, pegang pundak, pegang kepala, ambil airnya. Udah tuh, aku udah pegang ke kaki. Melalui bermain dan belajar di alam terbuka, kami dapat melihat dampak langsung dari tindakan kami terhadap lingkungan, seperti menghargai kebersihan lingkungan dan pentingnya menjaga ekosistem. Dengan demikian, pengalaman kami bermain di alam terbuka memupuk sikap peduli lingkungan yang akan kami bawa hingga dewasa. Pegang pundak, pegang kepala, pegang lutut, pegang kaki, pegang pundak, ambil airnya. Interaksi langsung dengan alam memungkinkan kami untuk mempelajari berbagai konsep alam secara intuitif dan menyenangkan. Misalnya, pengamatan rutin terhadap pohon di taman dekat rumah dapat mengajarkan kami tentang siklus musim dan proses fotosintesis. Kegiatan sederhana seperti mencermati semut yang bekerja dapat membuka wawasan kami tentang struktur sosial dalam spesies dan pentingnya kerjasama. Selain itu, eksplorasi lingkungan alam seperti hutan atau pantai dapat memperkenalkan kami ini pada berbagai ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada, melihat secara langsung bagaimana organisme saling berinteraksi dalam ekosistem, bagaimana air mengalir dari sungai ke laut, atau bagaimana tanaman beradaptasi dengan lingkungan. Semua ini membantu kami memahami konsep-konsep ekologi secara mendalam. Ulat. Mirip gak? Itu siluman. Itu siluman. Kayak gini. Iya, itu siluman. Udah. Tapi campur ulat. Ayo, sekarang lanjut aja. Ayo. Dengan demikian, bermain di alam terbuka bukan hanya memberikan ruang bagi kami untuk bereksplorasi dan berkreasi, tetapi juga menjadi laboratorium alami yang memungkinkan kami belajar secara langsung tentang alam dan ilmu. Pengetahuan melalui interaksi ini, kami tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan rasa kagum dan rasa hormat terhadap alam. Yang penting kami belajar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, tentunya banyak banget manfaat yang kami dapat dari kegiatan seperti ini. Kegiatan seperti ini di Fadlul Mutakin itu dilaksanakan sebulan sekali, mengambil hari Sabtu dengan nama BCM, yaitu bermain, cerita, dan menyanyi. Apalagi bimbingan dari kakak-kakak kami yang sabar dan baik, namun disiplin dalam mengarahkan game-game yang kami mainkan juga mempunyai manfaat yang banyak buat diri kami. Kelompoknya harus menang, makanya setiap dibagi kelompok harus kerja sama. Diskusi dulu, bilang, ayo kita ngejar juara satu yuk, biar kita dapat hadiah gitu. Jadi semuanya kompak, oke? Nggak ada yang melenceng. Kayak siapa? Nggak ada ya? Semua insya Allah kompak. Oke? Nanti disebutin yang menang.
Yang juara berapa? Langsung juara 1 aja. Oh, juara 3 dulu. Juara sama gimana? Iya. Juara 3, juara 2 itu nilainya sama. Sebenarnya nggak juara jadi mereka. Jadi sama-sama juara 2 lah dihitungnya. Free. Jadi yang juara 2 itu adalah kelompok 1 dan 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Terus yang juara 1 kira-kira Ya, si berapa Dede ya? kalah. Oh ya, kelompok 3 udah ketahuan ya. Baik, sepertinya sampai di sini dulu video dari Zil. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Dari awal hingga akhir, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya tentunya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Untuk itu, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan tentunya tinggalkan komentar agar Zil tahu kalau teman-teman nonton video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi. Gaya heboh ya, gaya heboh. Semua teriak ayah. 1, 2, 3.